Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Tasfiri Fkar MS, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa kualitatif dan kuantitatif, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan materi kami mengenai larutan standar, membuat larutan standar, pengukuran volume, penimbangan dan alat laboratorium yang digunakan dalam volumetri, serta standarisasi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu ada Ninengah Gunarti dengan NPM 21130230006. Ada Koirunisa Salsabila Altauri dengan NPM 21130230060. Safety Regita Putri dengan NPM 21130230008. Bella Puspita dengan NPM 21130230052. Dan saya sendiri Putri Anggun Masito dengan NPM 21130230044. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bella Puspita. Kepada Bella, dipersilakan. Baik, materi yang pertama yaitu larutan standar. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, mengandung bobot yang diketahui dalam suatu volume tertentu larutan. Bila reaksi yang digunakan dalam bentuk padatan, maka beratnya harus diketahui dengan tepat. Dan bila reaksinya yang digunakan dalam bentuk larutan, maka volume dan konsentrasinya harus diketahui dengan tepat pula. Selanjutnya ada standarisasi. Standarisasi adalah suatu usaha untuk menentukan konsentrasi yang tepat suatu larutan baku. Penentuan konsentrasi larutan baku dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama metode langsung, yang kedua metode tak langsung. Metode langsung yaitu sejumlah tepat zat padat murni secara kuantitatif dilarutkan di dalam suatu pelarut, sehingga diperoleh volume total secara tepat dengan menggunakan labu ukur. Yang kedua ada metode tak langsung, yaitu konsentrasi yang tepat dari larutan yang dibuat dengan melarutkan sejumlah kurang lebih zat padat di dalam suatu pelarut diketahui dengan proses standarisasi. Selanjutnya, larutan standar terdiri atas dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer yaitu larutan standar yang konsentrasinya dapat langsung diketahui dari berat bahan yang sangat murni dan stabil yang dilarutkan dan volume larutannya diketahui. Yang kedua, larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder yaitu larutan standar yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti karena bahan yang digunakan untuk membuat larutan tersebut memiliki kemurnian yang rendah dan kurang stabil. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu syarat larutan standar. Yang pertama, kemurnian tinggi atau mudah dimurnikan, misalnya dengan dikeringkan dan mudah dipertahankan dalam keadaan murni. Yang kedua, zat harus mudah diperoleh dan mudah larut. Yang ketiga, zat harus tidak berubah dalam udara selama penimbangan atau stabil terhadap udara. Yang ketiga, zat bukan kelompok hidrat. Yang kelima, zat memiliki berat ekuivalen yang tinggi. Dan yang keenam, jika suatu reagensia tersedia dalam keadaan murni, suatu larutan dengan normalitas tertentu disiapkan hanya dengan menimbang satu ekuivalen atau kelipatan dari satu ekuivalen. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ninengah Gunarti. Baik, materi selanjutnya yaitu membuat larutan standar. Berikut ini metode yang benar untuk membuat larutan standar, yaitu timbang senyawa yang akan dibuat sebagai larutan standar primer. Kalian bisa menimbangnya dengan menggunakan gelas arloji atau langsung dengan menggunakan beaker. Lalu larutkan dengan sedikit air hingga terlarut semua. Setelah itu pindahkan larutan ke dalam labu ukur dengan ukuran yang sesuai. Jangan lupa bilas beker dengan Aquades dan masukkan air bilasan ini ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan Aquades hingga garis volume labu ukur. Setelah itu kocok labu ukur hingga terbentuk larutan yang sempurna. Yang ketiga ada penimbangan dan alat laboratorium yang digunakan dalam volumetri.
Analisis volumetri merupakan bagian dari kimia analisis kuantitatif yang menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dengan mengukur banyaknya volume larutan standar yang bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan, di mana larutan standar dimasukkan ke dalam buret, kemudian ditambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan ditentukan atau analit. Proses penambahan larutan standar sampai terjadi reaksi sempurna disebut proses titrasi. Sedangkan proses reaksi sempurna tercapai disebut saat ekuivalen. Saat ekuivalen dapat diketahui karena terjadinya suatu perubahan dalam larutan yang dapat disebabkan oleh larutan standarnya sendiri maupun pengaruh oleh larutan indikator yang ditambahkan. Selanjutnya, pengukuran volume dan pengukuran berat. Pengukuran bahan padat dan cair secara akurat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan percobaan di dalam laboratorium. Pengukuran yang akurat membutuhkan peralatan yang tepat dan cara pengukuran yang benar. Pemindahan bahan kimia baik padat maupun cair secara tidak hati-hati merupakan satu bahaya pada laboratorium. Next slide. Selanjutnya, yang pertama itu ada bahan cair. Untuk mengukur volume zat cair, biasanya digunakan labu ukur atau pipet ukur, kemudian zat cair dipindahkan ke labu Erlenmeyer atau labu ukur. Lalu ada bahan padat. Untuk menimbang bahan padat secara akurat, dibutuhkan neraca dengan ketelitian 0,01 gram. Tempatkan kaca arloji pada piringan neraca. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nengah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada alat-alat laboratorium yang digunakan. Di sini ada statif dan klem, di mana statif itu merupakan peralatan laboratorium dengan kategori non-gelas yang biasanya terbuat dari baja tahan karat dan berfungsi untuk menegakkan peralatan laboratorium dalam melakukan analisa. Dalam prakteknya, statif selalu dipasangkan dengan klem yang berfungsi sebagai penjepitnya. Lalu yang kedua itu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu berfungsi untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya elemen terbuat dari kaca borosilikat. Lalu ada buret. Buret merupakan pengukur volume cairan yang akan dipindahkan. Buret dapat memindahkan volume cairan per skala sampai kapasitas yang maksimum. Lalu ada pipet volumetri, pipet ukur, gelas kimia, dan labu ukur. Next. Selanjutnya, melakukan perhitungan untuk membuat larutan dari zat yang berwujud cair ke padat. Yang pertama, zat cair. Cara membuat larutan HCl 1 molar dalam 1000 ml. Larutan HCl di botol umumnya memiliki konsentrasi 37%, di mana berat jenisnya itu adalah 1,19 gram per mili dengan berat molekul 36,5 gram per mol. Langkah pertama kita mencari molaritas HCl pekat dengan rumusnya sebagai berikut, seperti yang terlihat di PPT. Lalu perhitungan pembuatan larutan asam klorida HCl 1 mili sebanyak 1000 mili adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 didapatkan volume larutan yaitu sebesar 1000 mili. Next. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 dihasilkan volume larutan 1 yaitu 83 mili. Jadi asam sulfat pekat yang dibutuhkan sebanyak 83 mili. Dengan langkah pembuatan HCl 1 molar sebanyak 1000 mili adalah yang pertama, isi labu takar ukuran 1 liter dengan aquades sebanyak 250 mili, lalu tambahkan 83 mili asam klorida pekat secara perlahan-lahan, dialirkan melalui dinding labu, gojlok sebentar, kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas. Tunggu hingga dingin, lalu pindahkan larutan tersebut ke dalam botol reagen dan beri label.
Pada pengenceran asam pekat, labu takar harus diisi aquades terlebih dahulu untuk menghindari perubahan panas yang spontan sehingga bisa menghasilkan letupan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa. Baik, terima kasih Anggun. Materi selanjutnya yaitu mengenai zat padat. Cara membuat larutan NaOH 1 molar sebanyak 1000 mili, yaitu untuk NaOH 1N setara dengan 1 molar. Diketahui mRNOH-nya sebanyak 40 gram per mol. Rumus untuk membuat NaOH sebanyak 1000 mili dapat kita lihat pada PPT ini. Jadi massa yang didapatkan yaitu sebanyak 40 gram. Langkah-langkah membuatnya yaitu menimbang NaOH sebanyak 40 gram, kemudian memasukkan dalam ke gelas kimia seukurannya 200 ml, lalu larutkan dengan aquades dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin, lalu masukkan larutan NaOH ke dalam labu takar ukuran 1000 ml dan tambahkan aquades sampai tanda batas. Kemudian segera pindahkan larutan ke dalam botol reagen, tutup plastik dan beri label. Penyimpanan larutan NaOH dalam botol reagen tutup kaca dapat menyebabkan tutup membeku dan tidak bisa dibuka karena sifat basah dari NaOH. Kemudian yaitu materi selanjutnya membuat larutan standar dan standarisasi. Yang pertama yaitu ada pembuatan larutan standar. Pembuatan larutan HCl pada konsentrasi tertentu. Di sini membuat larutan HCl 100 ml dari larutan HCl pekat. Di sini terdapat alat-alatnya, yaitu yang pertama ada jas lab, yang kedua sarung tangan, yang ketiga masker, yang keempat labu takar, yang kelima corong, yang keenam gelas ukur, yang ketujuh pipet gondok, dan 8 botol reagen. Dan terdapat bahannya yaitu cairan HCl sebanyak 37%, dan yang kedua aquades. Adapun prosedur percobaannya, yang pertama yaitu kita menentukan konsentrasi cairan HCl tersebut dengan menggunakan rumus. Yang kedua, kita menghitung volume cairan HCl pekat 37% tersebut dengan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Yang ketiga yaitu kita menyiapkan labu takar ukuran 250 ml. Yang keempat, ambil cairan HCl pekat 37% menggunakan pipet gondok sebanyak 2 ml ke dalam labu takar. Yang kelima yaitu tambahkan aquades ke dalam labu takar sampai tanda batas. Yang keenam, tutup dan goyang labu takar hingga larutannya homogen. Yang ketujuh, pindahkan larutan ke dalam botol reagen dan beri label. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septi Regita Putri. Selanjutnya yaitu prosedur percobaannya. Slide. Jadi untuk prosedur percobanya itu yang pertama itu pipet volume itu dibilas menggunakan asam oksalat. Kemudian diambil 10 ml larutan asam oksalat yang akan distandarisasi itu menggunakan pipet volume tadi. Lalu dimasukkan hasil pipetan tadi ke dalam Erlenmeyer dengan posisi pipetnya itu lurus vertikal, tegak lurus dengan Erlenmeyer yang dibuat miring. Kemudian ditambahkan 30 ml aquades, lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator PP atau fenolftalin ke dalam larutan yang terdapat di Erlenmeyer. Lalu selanjutnya kita akan menitrasi larutan NaOH dengan larutan asam oksalat dari buret. Yang pertama kita lakukan yaitu bilas terlebih dahulu buret dengan aquades dan pastikan bahwa buret itu tidak bocor. Lalu dibilas dengan NaOH buretnya. Lalu ditambahkan NaOH ke dalam buret hingga tanda batas, usahakan tidak ada gelembungnya, dan leher buret itu dikeringkan menggunakan kertas serap. Lalu di bawah Erlenmeyer itu kita letakkan kertas putih untuk melihat kontras perubahan warna titrasi. Selanjutnya dititrasi dan digoyangkan secara perlahan hingga larutan itu berubah warna
dari tidak berwarna menjadi pink atau merah muda. Dan jika sudah terjadi perubahan warna yang konstan, maka titrasi itu dihentikan. Kemudian volumenya itu dicatat, volume asam oksalat yang akan digunakan untuk titrasi, dan selanjutnya itu melakukan titrasi kembali sebanyak 2 kali untuk menghitung rata-rata volume asam oksalat yang digunakan dari 3 kali titrasi yang telah dilakukan. Setelah titrasi dilakukan, seperti pada slide ini, kita akan mendapatkan tabel hasil pengamatan seperti ini. Ada 3 kali, yaitu ada volume larutan NaOH dan volume larutan asam oksalat. Selanjutnya dilakukan perhitungan. Berikutnya. Nah, yang pertama kita cari itu yaitu konsentrasi larutan asam oksalat terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya, seperti yang terdapat pada slide, yang diketahui itu ada massa asam oksalat, kemudian ada volume larutan asam oksalat, dan untuk mencari molaritas asam oksalat itu seperti yang ada pada slide, dan didapatlah setelah kita lakukan perhitungan akan kita dapatkan molaritas asam oksalatnya itu 0,2 mol per liter. Selanjutnya kita akan menentukan konsentrasi NaOH, yang dimana itu ditentukan pada saat titik ekuivalen atau saat tadi pas dititrasi dia sudah berubah warna. Yaitu dengan cara mol NaOH-nya itu sama dengan 2 dikali mol H2C2O4 atau asam oksalat, sehingga nanti diperoleh konsentrasi NaOH-nya itu 1 M. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Septi. Itu tadi pemaparan dari kelompok 6. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.